Nanti namanya di emas perhiasan dong, bukan emas batangan lagi, karena udah di jadi kali itu tiba-tiba menjadi emas perhiasan. Karena udah dipakai. Iya. Nanti Pak GM nanti pakai emas batangan, dibor, lalu dipakai jadi kalung. Selamat siang para sahabat, para pemirsa podcast Alperna. Kali ini kita kembali berbincang-bincang seputar pajak, bincang tentang pajak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan terkait dengan perhiasan emas. Perhiasan emas beserta dengan aksesorisnya dan pedagangnya. Bagaimana lalu lintas pengenaan pajak terhadap transaksi yang berkaitan dengan emas ini atau perhiasan-perhiasan yang terkait dengan emas. Kali ini seperti biasa kita bersama dengan yang tidak asing lagi, Pak Cornel Ginting. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Frans. Apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Nah, Pak Cornel akan menjelaskan kepada kita terkait dengan apa sih sebenarnya cara pengenaan pajak dalam transaksi perhiasan, khususnya yang terkait dengan emas dan aksesoris yang berkaitan dengan perhiasan emas ini. Bisa juga yang sifatnya murni atau biasa kita sebut itu emas batangan atau emas dengan campuran bahan-bahan yang lain yang menjadi perhiasan. Nah, ternyata baru-baru ini sekitar setahun yang lalu Kementerian Keuangan telah mengeluarkan sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana pengenaan pajak atas transaksi emas dan aksesoris dan perhiasan. Nah, Pak Cornel, apa sih sebenarnya substansi dari tujuan dari adanya peraturan Menteri Keuangan ini? Nah, khususnya terkait dengan pelaku-pelaku usahanya, produsennya, terus kemudian pedagangnya, dan sampai kepada konsumen akhir seperti kita. Apalagi yang menarik nih, bagi masyarakat kita, kalau kita tidak salah, orang-orang tua kita dulu sering mengumpulkan emas. Nah, untuk kadang-kadang setelah dikumpulkan itu menjadi biaya untuk anak sekolahnya atau untuk menambah kehidupannya. Bisa dijelaskan, Pak Cornel? Silakan, Pak. Ya, jadi Pak Frans, ini kan PMK ini tentang emas ini sebetulnya kan sudah diatur lama ya. Nah, sebagaimana kita tahu pajak ini kan dinamis ya, mengikuti perkembangan ya, sudah modern, maka peraturan-peraturannya pun ya diperbaharui terus sesuai dengan kebutuhan dari negara kita, baik pelaku bisnis ya, penerimaan negara dan lainnya. Maka pajak ini bukan hal pajak atas emas ini itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi PMK ini, peraturan Menteri Keuangan ini, itu dibuat untuk memperbarui peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada mengganti untuk yang di tahun 2017 sudah ada, jadi kita perbaiki lagi di 2023. Itu ya, untuk lebih memberikan kepastian hukum lah ya, tentunya setiap kita memperbarui hukum itu tentunya untuk kemudahan, kesederhanaan ya, dan yang pasti demi kepastian hukum. Nah, salah satu dari yang setelah saya baca nih peraturan Menteri Keuangannya ini, salah satu selain untuk kepastian hukum, semangat dari peraturan Menteri Keuangan ini ada untuk keadilan. Seperti apa makna dari ini sebagai bentuk keadilan tadi? Iya, tentunya hukum itu dibuatkan pasti namanya supaya adil ya.
adil ini memang ya adil versi siapa gitu ya, tapi supaya sama antara bagaimana perlakuan dengan pabrikan, dengan pedagang emas, ya, dengan konsumen, supaya masing-masing pihak ini ikut serta dalam berpartisipasi dalam setiap transaksinya ini. Jadi tidak ada yang menghindar dan lain-lain. Terus ada pabrikan pedagang besar, ada pedagang kecil, dari sisi pembukuan dan lain-lain, ada yang mampu membayar accounting, ada yang tidak. Nah, jadi supaya semuanya ikut dalam membayar pajak, ya, maka peraturan ini dibuat untuk keadilan. Jadi dibuatlah supaya sederhana. Itu. Nah, Pak Kornel, sebentar tadi saya mencoba melihat isi dari peraturan Menteri Keuangan ini. Kira-kira, tolong koreksi kalau salah, ada 3 pihak utama dalam proses transaksi emas ini atau perhiasan emas ini, ya, pabrikannya, lalu kemudian ada pedagangnya, lalu kemudian ada konsumen akhirnya, kan begitu. Pedagang ini bisa kita samakan dengan pengusaha emasnya, ya, jadi pabrikan, pedagang atau pengusaha, dan konsumen akhir. Nah, kita ini kan masyarakat ini kan berada di posisi konsumen akhir biasanya ini. Nah, bagaimana sih alur ketika kita membeli emas? Nah, pajak apa aja sih yang akan dikenakan terhadap transaksi ini? Kita juga ingin tahu sebagai masyarakat nih, apakah emas yang kita beli itu sudah dikenakan pajak atau nanti harus dikenakan pajak lagi sebagai harta kita? Demikian Pak Kornel. Mungkin bisa dibuat dari pabrikannya dulu. Ya, jadi tentunya ada pabrik, ya, pabrikan emas. Ya, pabrikan emas ini kan tentunya melakukan kegiatan bagaimana mengolah emas-emas ini tadi, ya, supaya lebih bernilai. Mereka memproduksi di mana-mana, ya, manufacturing, industrial, ya, pabrikan, lalu dari pabrikan ini didistribusikan kepada pedagang. Nah, pedagang inilah yang mengolah, mencari konsumen air. Jadi pedagang emas ini siapa? Ya, orang yang melakukan jual beli, transaksi jual beli emas. Nah, transaksi jual beli emas ini tentunya dilakukan kepada konsumen air, ya, end usernya ini tentu masyarakat. Nah, pedagang emas ini bisa jadi mengambil barang, ya, barang dagangan bisa dari pabrikan, bisa juga dari end user yang menjual kembali. Nah, disinilah letak keunikan dari perdagangan emas. Kalau konsumen produksi barang yang lain, bisa jadi begitu sudah sampai di end user, dikonsumsi, selesai, habis. Nah, untuk emas ini agak berbeda, karena dia bukan barang yang dikonsumsi habis. Ya, jadi bisa jadi suatu saat, ya, sebagaimana kita tahulah emas itu kan bisa diperjualbelikan bagi masyarakat. Suatu saat masyarakat juga kembali menjual kepada si pedagang bisa lagi menggeser kepada pabrikan, kepada pabrikan untuk diolah lagi. Mungkin tadinya emas batangan diproduksi, dibuat jadi katakanlah menjadi sebuah patung, atau cincin, gelang, dan lain-lain, diberikan kepada konsumen akhir. Konsumen akhir butuh uang, dibalikin lagi ke kita, ya, mungkin dari si pedagang dikirim lagi ke pabrikan untuk diolah menjadi bentuk yang berbeda. Atau juga bisa dari pedagang menjualnya ke pedagang yang lain juga bisa, ya? Bisa. Misalnya pedagang yang lebih besar menjual kepada pedagang yang lebih kecil. Ya, itu mata rantai dari transaksi itu, ya. Transaksi bisnis, ya. Nah, sebagai kita masyarakat yang banyak loh, masyarakat kita ini yang biasa mengumpulkan emas sebagai investasi nih. Bisa bentuknya perhiasan, bisa bentuknya emas batangan murni. Nah, yang ingin kami tahu sebagai masyarakat ini dan sebagai bahan juga edukasi buat kami, khususnya tentang pengenaan pajak dan tarif pajaknya. Apa sih yang harus kami perhatikan dalam transaksi ini bagi kami masyarakat terhadap ketika kami membeli dan menjual kembali emas kami itu? Sebagai masyarakat tidak ada yang perlu diperhatikan.
sebagai masyarakat, sebagai konsumen. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam setiap transaksi itu kita sudah membayar pajak, iya. Oh sudah ya? Ya, kita sudah membayar pajak, ya. Jadi siapa yang perlu memperhatikan? Pedagangnya dan pabrikannya. Karena mereka yang punya kewajiban untuk menyetor, memungut dan menyetorkan baik PPh maupun PPN-nya. Bagi masyarakat ya harga cocok ambil. Kan gitu. Ini berapa 1 gram per kilo, 1 cincinnya berapa? Ambil. Kan gitu ya. Bagi masyarakat cukup sebatas itu. Tetapi bagi pedagang emas ya ataupun pabrikan ada kewajiban di dalam karena dia harus menyetorkan pajak yang sudah dia pungut. Nah, Pak Kornel, bagaimana pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan? Jadi dalam emas perhiasan ini, transaksi emas perhiasan, ada 2 unsur pajak yang utama di dalamnya. Pertama ada PPh dan ada PPN. Ya. Nah, kita lihat pertama dulu yang dari sisi PPh. Kenapa dari sisi PPh? Jadi baik itu pabrikan maupun pedagang pelakuannya sama saja. Artinya mereka melakukan penyerahan emas. Ketika mereka melakukan penyerahan emas, maka baik pabrikan maupun pedagang ini wajib memungut PPh. PPh apa? PPh pasal 22 ya, sebesar 0,25% dari harga jual. Harga jualnya. Ya. Nah, namanya kenapa dibilang memungut? Sebetulnya ini pajak siapa yang memungut ini? Ya, sebetulnya itu pajak pihak yang dipungut, pembelinya. Kan gitu ya. Jadi kalau pabrikan menjual kepada pedagang, maka sebetulnya si pabrikan ini akan memungut 0,25%. 0,25% itu pajak siapa sebetulnya ini nanti? Itu adalah pajak dari si pedagang tadi. Tapi yang punya kewajiban untuk memungut adalah si pabrikan, pihak yang menjual. Nah, begitu juga dengan pedagang. Pedagang kalau dia menjual ke pedagang lain atau ke pabrikan atau kemana pun, itu mereka memungut 0,25 PPN-nya. Nah, itu kewajiban PPh-nya. Tapi pungutan 0,25 ini tidak berlaku kalau penjualannya itu kepada konsumen akhir. Jadi konsumen akhir tidak dikenakan PPh pasal 22, tidak dipungut. Atau kepada WP yang dikenai PPh final. PPh final dalam hal ini PP 55 tahun 2002 atau XPP 46 tahun 2013 ya, junto PP 23 tahun 2018. Ya, jadi mereka ini tidak dipungut ya PPh pasal 22. Nah, itu yang pertama tentang PPh. Ya, kemudian ada tambahan lagi. Ini sifat pungutan ini yang 0,25 ini tidak final. Belum final ya? Ya, tidak final artinya apa? Kalau tidak final berarti nanti bagi orang yang memungut yang di pedagang-pedagang yang dipungut tadi minta bukti pungutnya. Karena itu akan menjadi kredit pajak. Ya, pengurang nanti di akhir tahun. Ada pertanyaan menggelitik nih Pak Kornel. Kan yang namanya transaksi emas ini kan apalagi kalau dia pedagang besar nih, beli dari pabrikan nih, kan tiap hari tuh. Itu apakah tiap hari dikumpulin semua dokumen-dokumen itu atau disatukan atau bagaimana ya? Oh iya, tiap hari. Kalau memang dia dagangnya tiap hari. Tapi namanya pedagang emas, dia tidak tiap hari belanja. Tapi kalau memang mau tiap hari ya silahkan aja. Dia kan beli persediaan itu kan untuk dijual itu kan tidak tiap hari dia belanja. Pasti persediaan dibeli. Pabrikan juga kan seperti itu. Nah, maksud saya bilang misalnya ini pedagang emas yang jual ke konsumen akhir. Nah, tadi kan sudah disampaikan ketika ke konsumen akhir kan tidak dipungut PPh 22. Ini kan antara pabrikan dan pedagang dengan pedagang.
Ya tentunya mereka juga efisiensi atau efektivitas mereka dalam belanja tuh. Ya kalau tiap hari ya, kecuali modalnya modal kecil ya, mereka harus memutar. Ya tapi itu proses bisnis mereka lah. Seperti itu. Jadi tidak akan tiap hari mereka belanja. Nah, bagaimana kita lanjutkan dengan pungutan terhadap PPN-nya? Baik. Nah, kalau PPN ya, kita bedakan dulu antara pabrikan dengan pedagang emas. Nah, kalau di sini wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%. Kecil ya? Kecil. Ya. Kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau dan pedagang. Hasil produksi sendiri ya. Jadi mau ke pabrikan lain, mau ke pedagang, itu dia wajib memungut 1,1%. Nah, yang kedua 1,65% kali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir. Jadi artinya PPN itu kalau dia ke pedagang lain atau ke pabrikan lain maka dia 1,1. Tapi kalau ke konsumen akhir maka dia 1,65. Itu dari PKP pabrikan. Nah kalau PKP pedagang ya pada dasarnya sih sama ya, pada dasarnya sama ya. Jadi PKP pedagang itu 1,1 kali harga jual untuk penyerahan emas kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal PKP memiliki faktur pajak lengkap. Jadi harus bikin faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan dokumen tertentu atas impor perhiasan tersebut. Maksudnya apa? Saya nih pedagang, ya, saya nih pedagang. Lalu saya mau menyerahkan kepada Pak Frans sebagai konsumen akhir. Nah, kan ada dua tadi jenis tarifnya. Kalau saya menyerahkan 1,1%, itu ketika kalau waktu beli faktur saya lengkap. Ya, faktur saya lengkap waktu beli, baik dari pabrikan atau pedagang lain atau impor, faktur saya lengkap. Maka saya punya kewajiban itu ya, mungkin itu hanya tarifnya itu hanya 1,1%. Tapi kalau waktu beli ini tadi ya, persediaan saya ini tadi tidak lengkap fakturnya, maka 1,65. Ya, jadi 1,65 kali harga jual untuk penyerahan emas kepada pedagang lainnya, konsumen akhir dalam hal PKP tidak memiliki faktur pajak yang lengkap. Nah, jadi kalau mau hemat bagaimana? Supaya murah. Kan 0, selisih aja dulu lumayan ya. Itu kan bisa mempengaruhi persaingan harga dengan tetangga. Ya. Maka ayo lengkapi dokumen-dokumennya. Tertib. Tertib administrasi faktur ya. Ya. Kemudian 0% harga jual kali harga jual kalau penyerahannya kepada pabrikan. Dibalikin lagi ke pabrik. Nah, itu kenapa? Ya, kenapa 0%? Ya, kalau ke pabrikan kan nanti sesudah diolah balik lagi ke kita lagi ya. Biasanya pabrikan itu kan barang kita itu dilebur lagi menjadi barang baru lagi nantinya. Tuh. Nah, itulah tarifnya. Jadi ada yang 1,1 ya, ada 1,65, ada 0% PPN. Nah, tadi kita bicara ini dalam transaksi emas perhiasan. Bagaimana dengan emas batangan? Nah, apakah sama atau agak ada perbedaan? Ada perbedaan emas batangan. Emas batangan ini artinya belum dibentuk menjadi perhiasan kan. Tapi bisa juga nggak tahu ya, suatu saat Pak Frans keluar ya, saya pakai emas batangan digantung di sini lalu berjalan cukup dengan emas batangan. Mungkin nanti Pak Frans boleh coba menjadi tren ya. Nanti namanya di emas perhiasan dong, emas batangan lagi karena udah jadi kalau itu tiba-tiba menjadi emas perhiasan. Karena
harus pakai. Iya. Nanti Pak GM nanti pakai emas batangan, dibor, lalu dipakai jadi kalung. Nah, jadi untuk emas batangan sama ininya tetap ada unsur kita bahas dari dua sisi ya, dari baik PPH maupun dari PPN. Ya. Nah, kalau untuk PPH dulu sama kita tadi. Kalau PPH sama aja, wajib memungut PPH 22. Tetap PPH. Ya, sebesar 0,25 dari harga jual. Oh, 0,25 Ya, kalau kepada pabrikan lain atau pedagang lain. Lebih murah dibanding emas sama 0,25. 0,25 tadi ya. PPH 22. Oke. Tarifnya 0,25. Bukan 0,22. Ya. PPH 22 tarifnya 0,25. 0,25. Lalu sama pengecualiannya juga sama. Kalau ke konsumen akhir dia tidak dipungut, atau ke konsumen yang kembalikan ke pabrikan yang dia sudah dikenakan pajak bidang PP 55 UMKM ya. Itu untuk PPH. Jadi pada dasarnya PPH itu nggak ada bedanya emas batangan maupun emas perhiasan. Tapi untuk PPN ya, perlakuan PPN atas penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara ya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, di mana emas batangan ya, emas batangan untuk apa di sini tidak terutang ya, tidak dipungut PPN. Tidak dipungut PPN. Ya, tidak dipungut. Jadi berbeda dengan yang tadi. Artinya cadangan devisa negara ini berada di otoritas ranahnya pemerintah ya? Iya. Oke. Itu punya aturan itu tersendiri. Itu aja bedanya. Maka besok kalau Pak Frans mau lebih murah tidak dipungut, ya pakailah emas batangan tadi aja dibor. Nah, terkait dengan misalnya nih sama perlakuannya terhadap pedagang atau pengusaha emas batangan yang tidak lengkap fakturnya. Ya kan sama aja. Sama saja. Namanya tidak dipungut, tidak ada lagi cerita lengkap tidak lengkap. Ya, tidak dipungut ya. Ya. Baik. Nah, yang menarik nih Pak, kita tadi bicaranya tentang emas perhiasan, lalu kemudian emas batangan, ya. Nah, kan dari emas nih, baik itu batangan atau emas kecil gitu, lalu kemudian ada yang disebut dengan emas perhiasan. Itu kan ada usaha kreativitas membentuk emas itu menjadi perhiasan yang begitu bagus. Nah, orang yang kreativitasnya itu, kreatornya itu, ya, itu kan ada jasa yang mereka lakukan di situ ya. Nah, apakah untuk jasa mereka itu bisa dibebankan ya dalam pemungutan pajak? Ya, untuk jasa ya tentu ada ya. Nah, imbalan jasa lah. Jasa ya terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan dan ya mau seluruhnya dari emas ataupun campuran ya sebagian non emas ya. Di dalamnya itu kalau dia diberikan dalam bentuk natura, ya natura atau kenikmatan, ya maka ada unsur di dalamnya itu pemotongan PPH pasal 21. Kalau dia diberikan kepada orang pribadi, atau PPH 23 kalau dia dalam bentuk badan. Boleh diberikan sekadar ilustrasinya Pak, contohnya gitu misalnya gitu seperti apa, kita bikin ilustrasinya. Misalnya saya sebagai pekerja di sebuah toko atau CV perusahaan atau pedagang emas itu punya keahlian membuat emas perhiasan. Nah, harga jualnya misalnya emas ini sudah lengkap dengan perhiasannya itu menjadi 1 juta rupiah misalnya itu. Nah, tadi kita bicara tentang imbalan jasa dalam bentuk natural. Artinya ketika yang sudah jadi ini dijual kepada konsumen akhir, maka penerapan pajaknya termasuk sudah di dalamnya jasa atas pembuatan perhiasan tadi, emas perhiasan tadi ya? Bukan. Jadi kalau itu sama saja dengan itu kan dalam emas perhiasan ini kan pasti sudah satu paket ya. Dengan harga semuanya tentu di dalam berapa emas apa segala macam sudah dalam. Yang dimaksud dengan ini tadi ya pasal 21 atau 23 itu adalah pemberian itu dalam bentuk natura. Ya.
Emas itu diberikan, tidak diperjualbelikan, Jualbelikan. itu sebagai hadiah dan Oh, lain-lain oke. kan Betul. bisa jadi. Jadi pemberiannya itu dalam bentuk natura. Nah, karena dalam bentuk natura, Natura. tentu tidak ada Tidak ada. pembayaran di Pembayaran, dalamnya. ya. Jadi di dalam itu ada unsur PPh 21 atau 23. Yang itu kepada yang diberikan yang akan melaporkan PPh-nya itu ya. Iya, ya. Betul. Jadi pemirsa itu tidak yang pemberian jadi jasa tadi itu natura itu kita ketika mendapat hadiah itu kita harus melaporkan loh. Jadi bukan didiem-diemin aja karena itu bagi kita adalah kewajiban pajak kita sebagai warga negara yang baik. Kira-kira begitu ya Pak Kolonel ya? Jadi ketika sudah ada PP 21 atau 23 maka tidak ada pungutan PPh 22 di dalamnya. Baik pemirsa podcast Alverna, sedemikian dulu singkat saja kita bicara tentang bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi emas batangan dan emas perhiasan. Nah, apabila masih ada pertanyaan selanjutnya dari para pemirsa, silakan berikan komentar di podcast Alverna. Pak Kornel, terima kasih atas kesediaannya menjelaskan tentang bagaimana transaksi emas batangan dan emas perhiasan ini. Nah, saudara, sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih.